Ya pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Presiden Corner, lugas mengulas agenda istana, tameng disinformasi, cerdas mengkritisi. Bersama saya Yohana Margareta, kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan selama sepekan terakhir. Inilah Presiden Corner selengkapnya. Pemirsa, berbagai kegiatan mengisi agenda kerja Presiden pada pekan ini, memimpin peringatan HUT TNI hingga meninjau persiapan KTT G20. Apa saja kesibukan Presiden selama sepekan? The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit P20 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal. Dua tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terus memberantas impor barang yang dapat diproduksi di dalam negeri. Stop impor aspal kembali disinggung oleh Presiden pada pekan ini. Pasalnya, Indonesia memiliki Pulau Buton. Cadangan aspal di Pulau Buton cukup untuk memenuhi kebutuhan aspal Indonesia selama 120 tahun. Siapa yang tak kenal Pulau Buton di Sulawesi Tenggara? Pulau Buton kaya dengan cadangan aspal, emas hitam yang dibutuhkan di seluruh dunia untuk membuat jalan raya.
Namun dengan kandungan aspal terbesar di dunia, ternyata tak mencukupi kebutuhan Indonesia. Ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton. Yang problem adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Jelas ada yang salah bila cadangan aspal terbesar di dunia tak berkontribusi pada perekonomian bangsa. Saat meninjau produksi aspal di Pulau Buton pekan lalu, Presiden Jokowi menyentil BUMN yang memproduksi aspal Buton. Tadi saya cek yang miliknya Wika, tapi ternyata macet. Udah, itu aja. Jadi saya undangnya di rumahnya Wika. Presiden Jokowi agaknya kesal betul dengan rendahnya produksi aspal dalam negeri. Karena itu, Presiden berkomitmen mendorong hilirisasi industri aspal. Kita punya aspal kok. Saya cek ke lapangan, ternyata nggak ada industrinya di situ. Baru satu yang produksinya hanya 100.000 ton per tahun. Kita impor malahan, punya rumah material mah impor. Ini apa-apaan? Menurut sejarah, kandungan aspal di Pulau Buton pertama kali ditemukan oleh Departemen Tambang Pemerintah Hindia Belanda. Eksploitasi aspal di Pulau Buton pertama kali dilakukan oleh perusahaan Belanda hingga pecah Perang Dunia Kedua. Pada 1954, Departemen Pekerjaan Umum mulai menambang aspal di Pulau Buton. Ironis jadinya bila impor justru menopang kebutuhan aspal Indonesia. Pekan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen menyetop impor aspal. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor. Setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Untuk produk apapun, kalau kita punya, jangan beli impor. Pemirsa, Presiden Jokowi bergerak cepat untuk memastikan tragedi Kanjuruhan tak terulang lagi. Apa saja langkah-langkah yang diambilnya sesaat lagi di Presiden's Corner. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Pemirsa, Presiden Jokowi menyebut perlu evaluasi total penyelenggaraan pertandingan sepak bola untuk mencegah terulangnya tragedi Kanjuruhan. Selain membentuk tim pencari fakta, Presiden juga memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion yang digunakan dalam Liga Sepak Bola. Inilah sekelumit potret kericuhan yang terjadi pada Sabtu pekan lalu di Stadion Kanjuruhan. Buntutnya 131 orang kehilangan nyawa. Yang lebih menyedihkan, 33 korban meninggal adalah anak-anak yang diajak orang tuanya menonton pertandingan. Menyikapi tragedi Kanjuruhan, Presiden Jokowi cepat membuat keputusan. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan.
Presiden Jokowi juga langsung membuat rencana aksi. Melalui Kepres, Presiden membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin Menko Polhukam. Kalau tim gabungan independen itu 1 bulan, tapi saya minta juga secepatnya, tidak sampai 1 bulan. Kalau untuk audit stadion juga sama, 1 bulan juga. Karena kalau kita lihat di GBK dengan penonton 80.000 orang, dibuka 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Sama, saya kira standar itu yang harus kita miliki. Dan pada saat saya berbicara hari Senin, telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, beliau menyampaikan FIFA siap untuk membantu memperbaiki manajemen yang ada. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Presiden Jokowi juga turun langsung ke lapangan dan menemui korban yang kini tengah menjalani perawatan. Presiden ingin memastikan para korban mendapat pelayanan terbaik. Presiden juga memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah. Untuk korban tewas, Presiden juga memberikan santunan. Tadi saya sampaikan, saya berpesan kepada para pasien korban di Stadion Kanjuruhan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi saya juga menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan pada korban yang meninggal. Usai meninjau langsung kondisi Stadion Kanjuruhan, Presiden melihat sejumlah persoalan. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. Dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat lapangannya, tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh
tim gabungan independen pencari fakta. Sekali lagi, yang paling penting nanti seluruh bangunan stadion akan diaudit oleh Kementerian PU. Belusukan jadi ciri khas Presiden Jokowi. Tak heran bila selama pemerintahan Jokowi rakyat merasa dekat dengan pemimpinnya. Kami akan hadirkan informasinya hanya di Presiden's Corner. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah, tidak hanya duduk enak di istana. Pemirsa, belusukan jadi gaya Presiden Joko Widodo memutar roda pemerintahan, baik semasa di Surakarta saat memimpin ibu kota hingga sebagai pucuk pimpinan di Indonesia. Jokowi gemar turun langsung ke tengah warga. Tentu butuh stamina untuk berkeliling Nusantara dan juga harus bersahaja untuk mau berbaur dengan rakyat jelata. Bagi calon pemimpin negeri, beranikah mengikuti jejak Jokowi? Ada-ada saja kisah unik saat Presiden Joko Widodo hadir di tengah warga. Kurus gara-gara kejar Pak Jokowi. Seorang pelajar tampak frustasi karena ponselnya jatuh dan rusak saat berusaha bertemu Presiden Jokowi. Untunglah Jokowi yang jadi presiden saat ini. Sabrila tak lagi frustasi karena mendapat hadiah ponsel pengganti dari Pak Jokowi. Bisa tetap hadiah dari Pak Presiden. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi tak sungkan bertemu rakyat dari berbagai kalangan. Di Buton Selatan, Presiden berdialog singkat dengan seorang anak yang berjualan di tengah kerumunan. Yang ini dibawa ya 500.000 ya. Lautan manusia selalu muncul kapan saja, di mana saja Presiden Jokowi berada. Itulah wujud kerinduan warga yang ingin bertemu langsung presidennya. Baru presiden pertama kali saya lihat Pak Jokowi datang di Pulau Buton, yang mau melihat rakyat kecil seperti kita Pulau Buton ini. Teriakan histeris hingga rasa haru dan akhirnya menangis menjadi kisah unik yang tak pernah habis. Saya sayang beliau dari awal betul aja calon saya tuh berdoa, ya Allah kapan Pak Ade datang ke sini bisa ketemu, saya bisa pegang tangan. Alhamdulillah ya Allah, Allah dengar saya berdoa. Jarak ribuan kilometer ke berbagai sudut Nusantara tak membuat Presiden Jokowi tampak lelah saat bertemu warga. Senyum dan sapa, serta antusias mengikuti beragam seni tradisi seni warisan budaya. Dalam interaksi dengan warga, terkadang Presiden juga melempar canda yang memancing tawa. Belusukan ke berbagai sudut Nusantara bagi Jokowi adalah sudah menjadi tugasnya. Tujuannya untuk memastikan program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Negara ini dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali 514 kabupaten kota yang semua ada di pulau terpencil di sebelah barat, misalnya Nias, Simole, Hawaii, dan juga yang ada di Bangka Belitung di sebelah timur juga kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya. Itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah untuk memastikan yang tadi sudah saya tanyakan seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya. Sikap Presiden yang terbuka membuat rakyat tak ragu mengadukan beragam persoalan hidupnya. Bermacam keluhan warga didengar kepala negara. Dalam kunjungan kerja ke Jayapura misalnya, ada mama-mama yang meminta bantuan Presiden soal konflik lahan sekolah anaknya.
Karena wilayah masyarakat adat di seberang sini. Potret kedekatan presiden dengan rakyatnya juga tampak saat seorang warga spontan mengadu ke Presiden Jokowi yang tengah belusukan di pasar di Kota Bogor April lalu. Lokasi terpencil dan medan yang sulit tak pernah menghalangi Presiden Jokowi meninjau pelosok. Di bawah komando Jokowi, perjalanan rombongan presiden tak selalu harus nyaman. Moda transportasi yang digunakan pun apa adanya dan tak perlu mengada-ada. Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Kayak ini yang kalau kita ke lapangan kondisinya seperti ini. Jadi bila kita menebak-nebak sosok yang bakal didukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti, coba dengarkan apa kata Jokowi berikut ini. Saat membuka musyawarah rakyat di Bandung beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengarahkan relawan pendukungnya untuk memilih pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana. Setuju? Setuju? Ya pemirsa, informasi terkait dengan gaya belusukan Presiden Jokowi sekaligus juga menutup perjumpaan kita dalam Presiden Corner edisi kali ini. Mewakili tim yang bertugas saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Semangat selalu. Sesaat lagi Top News akan hadir untuk Anda.